Iya. Balik lagi di Warung Iya. Debo, sudah segmen kedua. Betul. Kita undang penelpon dulu. Betul, Pak Ayu diaturi. Bagi pemirsa di rumah yang pengen nanya-nanya masalah pramuka ini, Pak hubungi kita di 0711 380022. Nah, mumpung ini ada ketua pramukanya. Nah, ketua Kuarda. Kuarda ya Pak ya? Ya, Nah, ketua Kuarda. Pokoknya nak bertanya seputar pramuka lah. Diaturi. Iya. Jadi tadi Wak Abah sudah nanya apakah kita yang tua-tua ini Boleh atau masuk. dengan profesi yang lain-lain ini bisa bergabung dengan pramuka. Ternyata bisa. Bisa. Buat komunitas dulu, gawe ke Ya. hal-hal yang positif, bergabung dengan pramuka, sumbangkan sesuatu atas nama pramuka itu yang lebih baik untuk masyarakat. Itu. Andalan. Iya. Tapi ini, Wak Abah ini pengen nanya, ini kan di sekolah dulu, di SMP, SMA itu, Ya. pecahnya pramuka itu menjadi sesuatu hal yang wajib. Ya. Jadi ekstrakurikuler yang wajib. Apa memang diwajibkan ya? Apa zaman itu, Pak? Ya memang seperti itu, wajib. Diwajibkan, Pak. Tadinya sekolah itu nganggap tidak wajib. Oh, Pak itu. Maka keluar Peraturan Menteri nomor 63 itu mewajibkan ekskul pramuka. Ekskul lain tetap, tapi yang wajib harus ada pramuka. Harus ada Nah, pramuka. artinya apa? Dengan adanya ekskul wajib itu, di sekolah itu harus ada gugus depan. Iya. Jadi kalau sekolah belum ada gugus depan, cepat dibentuk. Gudeg namanya. Gudeg. Bukan gudeg ya. Bukan gudeg, Pak, gudeg di Jogja. Bukan gudeg, bukan pola godak. Gugus depan itu namanya, Pak. Nah, harus ada supaya apa? Mewadahi mereka-mereka yang berminat dan pramuka. Ada 3 cara wajib pramuka ekskul itu. Ya. Pertama dengan sistem blok itu awal tahun itu anak-anak dilatih di mana di pramuka. Seluruh yang siswa baru. Iya. Kemudian ada yang reguler. Nah, kemudian ada aktualisasi. Nah, yang aktualisasi itu di kelas. Seluruh dapat. Ada guru-guru yang harus memberikan pembinaan. Tapi malangnya agak susah karena guru-guru itu tidak semuanya menguasai tentang pramukaan. Nah, makanya Kak Mukti selaku Kak Kuarda sudah mengingatkan kepada kita semua agar memperbanyak jumlah pembina. Melalui apa? Kursus-kursus mahir dasar pembina pramuka. Itu banyak yang kurangnya gitu. Ya. Jumlah peserta didik kita tuh 16 jutaan. Wah, banyak. Itu. Ya, jadi tapi kita belum belum bisa mengatasi itu. Termasuk juga Iya. soal pembiayaan dan lain sebagainya. Nah, kalau juga, Pak. pembiayaan itu memang mau tidak mau setiap kegiatan segala macam pramuka itu pasti ada pembiayaan. Yang tahu hal ini biarlah beliau nggak tahu itu. Kami ini cuma jalan ke. Nah, ya kembali yang ke ekskul tadi. Ekskul tadi. Ya ekskul tadi. Seharusnya kepala sekolah, Heeh. ya sekolah itu harus tahu. Harus tahu. Ini banyak kepala sekolah yang belum tahu bahwa ekskul pramuka itu wajib. Oh, Iya. sudah ada keputusan dari Ada dari kementerian Menteri juga, Pak? Peraturan Ya. Menteri Nomor 63 itu. Itu wajib. Jadi tinggal menyalurkan Nah, harus pembinaannya begitu. baik ya Iya. Pak ya. Nah, pembinanya. Nah, kurangnya pembina itu tadi di kursus ke harusnya. Iya. Dibiayai oleh sekolah atau mungkin swadana. Oh. Bisa mungkin dari guru yang pengen kursus, ya kursus lah. Bisa dikursus. Ya, boleh. Syukurnya dikursus oleh sekolah. Ya dana apa? Dana bos apa segala macam itu bisa dipakai untuk mengursuskan mereka-mereka agar ikut jadi pembina pramuka. Nah, jadi tersalurkan dengan benar ilmu ya tadi ke Betul, siswa-siswa ya, ya, seperti Pak itu. ya, Iya. pembina benar. Jadi pembinanya itu berapa orang itu yang harus dikursus itu satu sekolah itu? Ya harusnya seluruh pembina itu pembina pramuka sekolah Guru. Harus dari pramuka. Ya nak mana ngatasi misalnya jumlah murid sampai 600 Iya, iya, Pak. Ya pembinanya cuma nong berapa? Karena cuma 2 ya, Pak. Nah, itu. Yang biasa dipakai oleh pembina oleh sekolah itu budak-budak penegak itu. Penegak-penegak dia dibawanya ke sekolah, jadi pembina dia. Ada nian itu, Pak, dulu. Nah, itu kawan tidak saya. boleh itu sebenarnya. Dia tuh belum punya Keliling-keliling dong, Pak. istilahnya dia pacak nyupir, tidak punya SIM. Oh. Budak-budak pinter memang, teknik kepramukaannya bagus, Iya. tapi tidak boleh bina. Kenapa? Belum kursus mahir Lisensinya, dasar. ya, Pak. Nah, Lisensi. itu solusinya cak mana ke depannya kayak Pak dengan pihak sekolah atau mana sama bapak-bapak pramuka Nah, itu ini? tadi yang disarankan oleh kuartir daerah sekarang punya program juga untuk melakukan kegiatan khusus-khusus bagi guru-guru ya untuk mengatasi kekurangan pembina tadi. Ya. Dan mereka-mereka yang penegak yang berminat untuk menjadi pembina boleh ikut kursus tapi belum bisa menerima sertifikat itu kalau dia belum jadi usianya masih belum cukup pembina itu. Tapi penegak-penegak itu boleh membantu. Nah, dia membina di sekolah harus ada
pengawasan orang tua. Ya siapa orang tuanya itu? Kepala sekolah dan guru-guru. Tidak boleh dilepas sama itu baik. Yang sekarang terjadi apa? Penegak-penegak itu sekolah sama-sama mereka. Pembina sebagai kepala guru tidak ngawasi. Iya. Nah harusnya penegak ini ngerti juga. Pak, Bu, kami ada kegiatan, tolong awasi kami. Nah harus sama itu penegak itu. Tidak lepas sama itu baik, tidak boleh. Harus ada komunikasi. Iya. Koordinasi, komunikasi. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, tanggung jawab sekolah. Sekolah. Nah, dia belum itu. Tapi teknik pramukaannya hebat-hebat mereka. Iya. Kalah guru-guru kalah. Iya. Tolong dengarkan ini pihak sekolah ya. Benar. Jadi seluruh guru itu wajib untuk bisa dasar-dasar kepramukaan. Di beberapa daerah, Heeh. kepala sekolah itu wajib punya ijazah KMD. Oh, apa itu, Pak? Dia itu kursus bayar dasar. Kursus. Jadi kalau belum punya itu tidak diangkat jadi kepala sekolah. Di luar kota, di luar Palembang, di luar Sumatera Selatan, di Jawa itu sudah jadi syarat. Siapa yang memutuskan itu? Kepala dinas punya keberanian. Iya. Kami Yang mau diangkat punya ijazah KMD? Iya. Tidak urung. Tangkap Pak, tangkap. Sabar, Pak. Sabar Pak, sabar Pak. Lagi emosi lagi. Sabar, Pak. Tapi itu kenyataan itu, Pak. Fakta. Iya, itu makanya. Harus itu. wajib. Di lapangan itu. Cak itu memang terjadi. Iya, benar. Tapi kita kan belum berani itu karena apa? Jumlah pembimbing itu sendiri, pelatih itu sendiri, ya itu masih kurang. Jadi kalau kita terapkan itu enggak ada kepala sekolah nanti. Iya, benar-benar, Pak. Pada saat itu jalan yang harus kita lakukan, artinya 3 tahun terakhir ini bahwa kita programkan. Oh, program. Ya, programkan. Warda itu paling tidak melakukan pelatihan 2 angkatan, ya 2 angkatan itu sekitar 200 lah. Kemudian kita kerjasama dengan WIN, Universitas Islam Raden Patah. Win. Itu massal itu. Kita kerjasama dengan PGRI, ya itu juga massal. Artinya yang fakultas keguruan yang mau tamat itu diwajibkan untuk Ikut KMD. ikut KMD. Unsri sudah mulai, ya. Jadi itu apa itu solusi-solusi yang kita lakukan. Bisa dilakukan Kemudian sekarang, Pak, ya? kita minta setiap kwarcap ada 11 kwarcap itu untuk menganggarkan pelatihan ini. Karena KMD dan KML itu hanya boleh dilakukan oleh Kwarda, ya kan? Kwarcap bisa. Nah, Kwarcap boleh ya, KMD ya, KML KML itu juga Kwarcap. hanya Kwarda ya. Jadi kerjasama. Tapi itu dalam 2 tahun ke depan belum juga terpenuhi. Nah, kemudian ini juga bahwa soal pramuka ini, alhamdulillah kita di Sumatera mendapat perhatian penuh dari gubernur, ya. Dari setiap periodisasi gubernur kita mendapat perhatian penuh. Tahun ini saja kita tidak kurang dari 15 miliar nilainya mendapat Duit galau itu. nah, duit galo ya, Bukan bukan galo, Pak. bukan daun. Bantuan gubernur Yo. untuk kegiatan pramuka. Ya, Untuk pramuka. artinya dana rutin yang di drop ke kita itu sekitar 2 miliar setengah ya. Kemudian ada yang melalui dinas Perkim pemukiman ya. Untuk bangun bumi perkemahan. Ya, di Satuan Bumi Perkemahan. Kemudian jalan itu di Dinas PU Bina Marga PU Bina Marga. sekarang. Kemudian listrik itu di apa itu Dinas Pertambangan. Kemudian air bersih itu di kota. Nah, jadi lengkap lah PDAM. gitu ya. Jadi dukung. jadi Klop, ya. ya. stakeholder. Kalau Oke ya. Ya. Itu kalau Bumi misalnya perkemahan kita gak besar. nah, di Candika itu. Gandus. Ada lagi di Candika itu, Pak. Mancing Itu cabang itu. Candika kecil. Cabang. itu. Oh, Itu menjadi cabang. cabang ya. Ya, Warda itu. Kota. Ya. Jadi pusatnya kagak lagi di Gandus. Gandus. pembangunan apa, Cak? Mana, Pak? Gandus. Di Gandus, lagi pembangunan. Lagi Sekarang, pembangunan. bagus nian kan. Ini memang bentuk perhatian dari pemerintah kita. Pemerintah, iya. Jadi Disediakan bumi tempat perkemahan khusus di untuk Gandus. diolah. Skema ya. itu. Oh, ada Pak mancing pula. Oh, Ada Pak Pak Mancing. Mancing. Tadi. Mancing keributan lagi ada di situ. Di mana ya Pak? Di Gandus Pak? Maria kan di Dekat Gandus. reader. Oh, Raider. Yo yo yo. Mas banyak sih. Iya. Pokoknya jangan diajak Pak Maria. Maria ini memang hobi mancing mana gua bukan. Mancing keramaian, Mancing bawah, keributan. Pak. Mancing keributan. Mancing keributan. Takutnya tegenget. Jadi info terbaru untuk masyarakat ini. Ternyata dunia perkemahan kita sudah berkembang pesat ini Maria. Dengan adanya
tempat perkemahan pusat Pusat. di daerah Gandus. Ini lagi tahap pembangunannya, ada pemancingan dan 20 sebagainya. hektar ya. Nah, 20 hektar apa? Berapa, Pak? 20. Ya Allah ya Tuhan, jangan suruh berkeliling berlari. Meninggal baca Pak. Gage inap be baca sana. Ya, Oh, baca. Oh, ada mes pula. Sudah ada 6 mes yang sudah berdiri. Nah, itu dia. Kaget wong bingung, kaget mana Keseriusan pramuka, pemerintah. mana asrama haji kaget Pak. Saking keluas besarnya itu Pak. Itulah jadi Bisa, bentuk bisa. keseriusan Oh, pemerintah bener. untuk pramuka cak itu. Outboundnya siapa? Untuk adik-adik yang belum bergabung, pengen bergabung silakan bergabung Nah, Pak. Pak, kalau zaman milenial cak ini, cak mana Pak untuk menarik pramuka itu ke Menarik perhatian milenial. milenial itu. Supaya minat ke Ya, pramuka. kan gini kan pramuka ini kan wong kan kadang-kadang identik ngomongkan pramuka itu kan gerakan yang sudah lama lah. Ya. Tidak ada milenial lah, kolonial kan. Nah, jadi kan memang banyak penyesuaian sekarang ini dari kawan-kawan, dari keluarga juga, dari supaya ya kita ini betul-betul menjiwai kalangan yang anak-anak milenial seperti sekarang ini, supaya memang pramuka itu diminati. Kita kan tahu bahwa salah satu pendidikan karakter yang betul-betul bisa sampai sekarang bisa diadaptasi oleh seluruh bangsa kita ini ya pramuka ini. Apalagi tadi sudah disebutkan sekolah apa segala macam kan diharapkan untuk bisa masuk. Itu tadi, jadi penyesuaian lah kuncinya adaptasi ya. Ini kita kemas program-program ini dengan ini macam itu. Bagaimana? Ada lagi? Ikan lagi. Kayak kita kedatangan juga ini pramuka yang mudanya Pak Yang milenial. Yang milenialnya. Kita pengen tanya-tanya soal milenial itu cak mana di dunia pramuka ini. Tapi setelah yang siko ini, Iya, tetap di warung Pak Epo.